Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari yang luar biasa ini kita telah melaksanakan ibadah subuh ya, berjamaah di bulan suci Ramadan. Masya Allah, mudah-mudahan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, sapa pagi kita kali ini kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya bertawakal kepada Allah. Allah taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Tawakal erat kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Mutawakkil dan juga Al-Wakil. Berasal dari kata Al-Wakil yang artinya zat yang maha mewakili. Jadi, dengan bertawakal sebenarnya kita mewakilkan diri kita kepada Allah. Allah menjadi wakil kita, itulah tawakal. Ini tentu saja bukan dalam pengertian wakil dan ketua, karena tidak mungkin posisi Allah sebagai zat yang maha menciptakan berada di bawah posisi makhluknya. Kalau kita mewakilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membereskan suatu urusan, untuk menetapkan suatu urusan, itu bukan berarti Allah menjadi pesuruh kita, namun kita mempercayakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keputusan atas jerih payah yang telah kita usahakan. Karena itu, tawakal adalah sebuah proses keyakinan hati kita untuk menyerahkan segala urusan kita kepadanya setelah kita melakukan usaha yang maksimal. Bayangkan, saudaraku yang dirahmati Allah, yang kita wakilkan untuk menyelesaikan segala urusan kita itu siapa? Allah. Allah, dia yang maha kaya, Al-Ghani, yang maha kuasa, Al-Qadir, yang maha mengatur, Al-Mudabbir, yang maha tinggi, Ar-Rafi', yang maha memuliakan, Al-Mu'izz, yang maha luas, Al-Wasi', dan yang maha kasih dan maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dahsyatnya. Itulah kehebatan yang menjadi sandaran orang-orang beriman. Dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara tentang jenis-jenis tawakal kepada Allah. Ketika perang Badar, saat pertemuan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin di medan perang yang berbeda jumlahnya, di mana kaum kafir lebih besar dari kaum muslimin, Rasulullah tetap memotivasi para sahabatnya, kemudian menyerahkan segalanya kepada Allah. Simak firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 173. Di mana ya Allah mengatakan, wa qalu,
Ya, faqala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, ya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah, hasbunallah bagi kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Orang-orang yang tawakal adalah mereka yang siap menghadapi kenyataan. Mereka bukan penakut, bukan pula orang yang khawatir dalam menjalani hidupnya. Di hatinya telah terpatri kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalimat yang bisa menjadi pendorong semangat dan optimisme dalam menghadapi semua masalah. Bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, tidak ada kata kalah dalam berjuang. Tawakal bukan berarti kita lemah atau menyerah dalam menjalani kerasnya kehidupan. Menang ataupun kalah, mereka tetap merasa dirinya bermanfaat. Menang atau kalah bukan menjadi ukuran, karena Allah melihat proses perjuangannya, keyakinannya, bukan hasil dari jerih payahnya. Kita hanya wajib berusaha. Setelah itu, hasilnya kita serahkan kepada ketetapan Allah Ta'ala. Kalau dilihat dari ukuran kacamata manusia, Nabi Ibrahim mungkin kalah dalam berdakwah karena beliau disiksa dan dibakar. Lalu beliau hijrah, ya, pindah dari Kaldenia atau dari wilayah Ur di Irak menuju Palestina. Namun, Allah justru menganggap Ibrahim ini sebagai pemenang. Perjuangan dan pengorbanan Ibrahim itulah yang menjadi inspirasi dan pemantik spirit bagi para pejuang dakwah di sepanjang zaman untuk tidak kenal lelah dan tidak takut memperjuangkan yang hak. Itulah momen kemenangan sejati yang terukir selama beribu-ribu tahun lamanya. Meski ada nabi yang terbunuh seperti Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam, tetapi Allah melihat upaya dan perjuangan mereka sehingga kematiannya bukanlah hal yang sia-sia. Orang yang bertawakal pasti akan menang dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Sahabat Nabi ada yang bernama Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu. Dia terbunuh akibat siksaan kaum Quraisy di Makkah, syahid di jalan Allah. Ketika beliau sekarat, ia justru mengatakan, ya, fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku terbunuh ini bukan berarti aku kalah. Demi Allah, aku justru mendapatkan kemenangan. Ada juga kisah Ashabul Ukhdud. Seorang pemuda dibunuh, namun dengan kematiannya justru menyebabkan berimannya ribuan rakyat yang menyaksikan bagaimana seorang pemuda ini mati di tangan raja yang zalim. Begitulah buah dari tawakal yang dilakukan oleh para hamba Allah yang pemberani. Jasadnya mungkin mati berkalang tanah, tetapi semangatnya menyemai terus, menyirami tunas-tunas muda generasi selanjutnya. Tawakal adalah suatu bentuk kecerdasan spiritual. Hanya orang-orang yang beriman dan yakin kepada Allah lah yang bisa bertawakal. Seperti kisah Ibunda Musa alaihissalam yang menghanyutkan Musa kecil di sungai Nil dalam sebuah peti atau tabut karena khawatir kelahirannya diketahui oleh aparatur Fir'aun yang hendak membunuh setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Karena ketaatannya pada perintah Allah, Ibunda Musa pun menghanyutkan putra tercintanya, kemudian bertawakal atas apa yang kelak terjadi pada anaknya. Begitu yakinnya sang ibu akan perintah Allah ini sehingga akhirnya Nabi Musa selamat dan Allah mengembalikan Musa ke pangkuan ibunya kembali. Ya. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له فألقيت عليه كمحبة مني ولتصنع على عيني. Demikian surat Thaha ayat 38 dan 39. Ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah ia Musa itu ke dalam peti, kemudian lemparkanlah Musa ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepian.
supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Ya, ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Allah yang menetapkan Fir'aun itu menjadi musuh Allah dan menjadi musuhnya Nabi Musa. Tetapi justru musuh itu dipelihara di dalam istana. Subhanallah. Dan terjadilah apa yang terjadi di kemudian hari. Ya. Lalu kemudian Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 44 sampai 45. Maka kelak kamu akan ingat, fasatadhkuruna ma aqulu lakum, apa yang aku katakan kepada kamu, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inilah tawakal. Innallaha basirun bil ibad. Sungguh Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Allah memeliharanya, yaitu Nabi Musa, dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Allahu Akbar. Ibunda Musa alaihissalam mengajarkan kita untuk memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah, penguasa langit dan bumi, bahwa kita akan kuat jika ada Allah bersama kita. Percayalah. Inilah kekuasaan Allah bagi orang yang yakin dengan pertolongannya. Jika kita yakin, Allah akan ganti semua jeripayah kita, ketaatan kita, kepasrahan kita, dan sebagainya. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kehilangan barang, kehilangan jabatan, kalau kita yakin bahwa itu adalah keputusan yang terbaik dari Allah, pasti Allah akan memberikan gantinya. Ini juga sama dengan firman Allah yang ada dalam surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah melaksanakan urusannya dengan menyampaikan semua hajat yang dibutuhkan oleh orang yang bertawakal sampai pada tujuan yang dikehendakinya. Sikap tawakal akan mengikis pesimisme dalam hidup. Sebagai orang Islam, kita tidak boleh pesimis karena kita diajarkan untuk senantiasa memiliki sifat optimis. Ketika para pengikut Nabi Musa merasa terpojok karena dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ketika kedua golongan pasukan Fir'aun dan rombongan Bani Israel, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikut Musa sudah berteriak, kita pasti akan binasa, kita pasti akan disusul dan dikejar, kita akan dihancurkan oleh bala tentara Fir'aun. Apa jawab Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak akan tersusul. Innama ya Rabbi sayahdin, sungguhnya Tuhanku selalu bersamaku dan dia akan memberi petunjuk jalan keluar kepadaku menghadapi kesulitan ini. Sahabatku, sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, proses seseorang bisa bertawakal itu tentu diawali dengan pembentukan karakter yang yakin terhadap kekuatan dan kebesaran Allah. Bagaimana mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah bisa bertawakal? Tidak. Sulit bagi orang yang tidak beriman kepada Allah diajak bertawakal. Bagi orang sekuler, segala perbuatan kita yang menentukan adalah usaha kita. Namun bagi orang yang beriman, kita berusaha berbuat semaksimal mungkin untuk kebaikan, tetapi takdir Allah jualah yang akan menentukan akhirnya. Sifat dan karakter tawakal yang ada pada diri seseorang, setiap efek dan pengaruhnya menunjukkan bahwa seseorang amat yakin dirinya tidak sendirian dalam menyelesaikan urusannya. Dia merasa ada yang membackingi, ada kekuatan maha besar yang berada di luar dirinya yang dapat menyelesaikan segala urusannya yang menurut ukuran manusia tidak bisa terselesaikan. Ya. Kalau kita mengandalkan manusia, bantuan manusia, kata belece manusia, surat sakti manusia, tanda tangan pemimpin atau tokoh yang berpengaruh, kita mengemis-ngemis, bahkan menjilat-jilat, bahkan sampai menggadaikan akidah dan prinsip kita dalam perjuangan, maka itu adalah kerugian yang sangat besar
Karena pada saat itu kita sudah tidak lagi percaya terhadap kebenaran dari Allah, bahwa Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang beriman, yang memang pantas untuk ditolong. Karena itulah, orang yang bertawakal kepada Allah memiliki hati yang lapang. Mereka memiliki keyakinan yang berbeda dari yang dialami oleh orang-orang kafir. Orang yang bertawakal dalam segala urusan akan merasa ada pengharapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada janji yang sudah disediakan olehnya dan pasti ditunaikan oleh Allah. Bedanya kita dengan orang kafir dalam berjuang, mereka tidak akan mendapat apa-apa meskipun terlihat menang. Namun kita umat Islam masih dapat harapan dari Allah, walaupun dalam pandangan manusia kita terlihat kalah. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. In takunu ta'lamun. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Kejarlah mereka. La tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamun. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ketahuilah, mereka itu menderita kesakitan pula sebagaimana yang kamu rasakan, sedangkan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak bisa mereka harapkan. Demikian surat An-Nisa ayat 104. Orang yang melakukan korupsi adalah mereka yang tidak bertawakal kepada Allah dalam urusan rezeki. Mereka tidak yakin akan rezeki yang sudah Allah tetapkan sehingga menempuh cara-cara haram dalam meraihnya. Orang-orang seperti ini sejatinya adalah para pecundang. Orang-orang yang pesimis, orang-orang yang sempit hatinya dan tidak menyerahkan urusan takdirnya kepada Allah. Orang yang mempercepat, menyegerakan sesuatu sebelum terjadi sesuatu dengan cara melanggar larangan Allah, maka Allah menghukum mereka dengan apa? Dengan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ada kaidah yang mengatakan man istajala bisyai'i qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya ditentukan oleh Allah, tapi dia sudah ingin mendapatkannya dengan segala cara, menghalalkan segala cara, maka uqiba bihirmani. Orang itu akan diberikan hukuman oleh Allah. Berupa apa? Berupa hilangnya keberkahan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rasulullah dirahmati Allah. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan menebarkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka akan menjadi contoh dan tauladan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Ashabul Ukhdud dan sebagainya. Mereka ini menghidupkan semangat orang untuk menjalani kehidupan bahwa masih ada kekuatan yang maha dahsyat yang menentukan setiap urusan kita. Kita tidak boleh merasa miskin karena bersama kita ada Allah yang maha kaya. Kita tidak boleh merasa lemah karena bersama kita ada Allah yang maha kuat, lagi maha perkasa. Kalau kita maknai semua sifat-sifat Allah, maka kita tidak akan pernah merasa lemah dan hina. Kita harus senantiasa mu'ayasyah ma'allah. Senantiasa menyesuaikan hidup kita, memantaskan hidup kita untuk berhak mendapatkan pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'ayasyah itu artinya apa? Hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah itu sudah paling nikmat, udah paling cakep, udah paling mencukupi dan paling membahagiakan. Kalau kita mengandalkan hidup kepada selain Allah, kita akan selalu diliputi kekecewaan. Cukuplah bagiku Allah. Qul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Demikian Allah menutup surat At-Taubah ayat 129. Cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal dan Dialah Rabb yang memiliki arsy atau singgasana yang agung. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jabar, saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu saya terinfeksi COVID-19. Nah, di rumah itu saya banyak konsumsi ya, kayak madu, kayak Handy 5 in 1, kemudian propolis platinum, saya minum soda VCO, saya juga minum Kevit C. Nah, setelah 1 minggu saya periksa tuh lagi, dan ternyata hasilnya alhamdulillah sudah negatif. Kita segera konsumsi produk Keling karena manfaatnya sangat luar biasa, saya telah membuktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.